Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi syarra'a ramadana rahmatan lil muslimin. Alhamdulillahilladzi syarra'a ramadana liyaghfirallahu bihi dzunuba al-muslimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarra'a ramadana rahmatan lil muslimin liyaghfirallahu bihi khatayahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bulan Ramadan telah Allah takdirkan untuk kita jumpai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan datang, beliau mengabarkan kepada para sahabatnya dengan sabdanya, "Atakum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kita untuk menjumpai bulan Ramadan dengan penuh kesadaran bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Uniknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan bulan Ramadan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Maka tidaklah perkataan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari lisannya itu tanpa arti dan tanpa pelajaran belaka. Maka kalau kita cermati, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Mubarak diambil dari kata barokah. Dan barokah sering kita dengar bahwasanya barokah memiliki arti ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka Rasulullah menamai bulan Ramadan dengan Syahrul Mubarak memiliki pesan untuk kita bahwasanya di bulan Ramadan salah satu sifat dari bulan Ramadan adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kebaikan kita di bulan Ramadan itu diharapkan lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Apabila bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya, maka Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, nampaknya kurang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan hendaknya kita meningkatkan kebaikan-kebaikan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kelak setelah bulan Ramadan kita menjadi orang-orang alumni Ramadan yang memiliki kebiasaan untuk berbuat baik. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha." Yang artinya, salah satu balasan bagi sebuah kebaikan adalah orang tersebut akan melakukan kebaikan setelah ia melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, salah satu hukuman bagi orang yang berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa atau keburukan, maka Allah akan menghukumnya dengan memudahkan ia untuk berbuat keburukan yang selanjutnya. Maka setelah kita lalui bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, Allah syariatkan di dalamnya puasa. Dan anehnya, uniknya, puasa di bulan Ramadan Allah syariatkan tidak memilih hari Senin ataupun Khamis, di mana hari-hari tersebut Allah bukakan pintu langit untuk kita semuanya. Namun bulan Ramadan disyariatkan 30 hari penuh untuk kita berpuasa.
ini memiliki arti dan pesan dan maksud dari Allah, bahwasanya harapannya setelah kita melalui 30 hari kita berpuasa, menahan hawa nafsu kita, kita menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan kebaikan. Dan apabila kelak setelah Ramadan kita lewati, kemudian kita menjadi orang yang lebih baik, insya Allah itu merupakan tanda-tanda bahwasanya Ramadan kali ini yang kita lewati adalah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan Allah syariatkan tidak hanya untuk melarang kita makan dan minum, tidak hanya untuk melarang kita berbuat hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, namun jauh dari itu, bulan Ramadan dengan segala rentetan kegiatan syariat, puasa, kemudian menahan makan dan minum, menahan berhubungan suami istri, itu merupakan sebuah wasilah, sebuah perantara bagi Allah untuk mendidik kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mudah untuk menahan hawa nafsu, mudah untuk mengontrol hawa nafsu kita. Allah tahu tugas kita bukan untuk menghilangkan hawa nafsu, tapi tugas kita bagaimana menjadi hamba yang dapat mengontrol hawa nafsu kita untuk diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mensyariatkan Ramadan merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan Ramadan harapannya dosa-dosa kita bisa diampuni. Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, yaitu ia melakukannya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diperintah oleh orang tuanya, bukan diperintah oleh istrinya, bukan diperintah oleh suaminya, namun hanya semata karena ia yakin puasa diperintahkan untuk dilakukan. Ihtisaban, yaitu hanya mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang hamba Allah yang melakukan demikian, insya Allah ghufira lahu ma taqaddamat min dambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah sayang kepada kita dengan mensyariatkan bulan Ramadan, maka marilah kita menyayangi diri kita untuk melakukan rentetan kegiatan di bulan Ramadan berupa taat kepada Allah, melakukan puasa, menghidupkan malam, kemudian menghidupkan Lailatul Qadar, memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin, sehingga harapannya setelah Ramadan itu berlalu, kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan tersebut. Bayangkan apabila kita mengambil nilai dan pelajaran serta roh kebiasaan di bulan Ramadan, kemudian kita terapkan di hari-hari lain, di bulan-bulan lain, betapa indah kehidupan kita, betapa teratur kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan dengan penuh, dengan maksimal, dengan harapan setelah bulan Ramadan berlalu, kita lalui, kita dapat menjadi orang-orang yang terbiasa baik kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Itu yang bisa saya sampaikan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Ramadan kali ini mencetak hamba-hamba Allah yang senantiasa terbiasa di dalam kebaikan kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan segala perintah dan larangan Allah, melakukan segala perintah dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi hamba yang terbiasa baik kepada sesama, karena kita sudah dididik di bulan Ramadan untuk menahan hawa nafsu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.